kawan-kawan sakit, Bapak kembalikan. Kami menunggu kawan-kawan kita yang dari kampus. Kita tunggu hingga datang semua berkumpul di depan titik aksi yang kita sudah sampaikan, baik di Polres Kota ataupun Polda Banten. Oleh kawan-kawan sakit, maka perlu Bapak Ibu ketahui, hari ini yang jelas-jelas kita mengetahui bahwa visi misi PKS itu luar biasa kawan-kawan. Akan tetapi ternyata ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus ketahui. Ternyata PKS tidak menganut nilai-nilai keislaman sesuai dengan visi misi kawan-kawan. Bahwa sesungguhnya bukan kali ini yang ada sekali kawan-kawan. Ada beberapa poin yang memang harus dicatat oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Banten kawan-kawan. Salah satu kejadian yang terjadi di Kabupaten Pandeglang ada Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS untuk mencederai Jarod dan Noah kawan-kawan. Telah mencederai visi-misi PKS sendiri kawan-kawan. Bahwa pada tanggal 1 Agustus pada tanggal September 2024, Oktober 2024 hingga dengan Februari 2025 telah terjadinya kejadian kekerasan terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah, yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Partai PKS kawan-kawan. Sosial kontrol di Provinsi Banten kawan-kawan. Maka ini tidak patut lagi ditoleransi. Maka ini tidak lagi ada satu perbuatan yang memang dimaafkan kembali kawan-kawan. Tidak lagi Provinsi PKS hari ini dapat segera melakukan tindakan tegas kawan-kawan. Bukan hanya memutar-mutar persoalan ataupun melemparkan persoalan baik di tingkat DPD kabupaten ataupun DPD kawan-kawan. Maka saya sampaikan ke DPW PKS, kami menuntut keadilan untuk bagaimanapun kekerasan yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Pandeglang fraksi PKS itu mencederai status kami sebagai Indonesia. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika kejadian ini terjadi pada anak Bapak dan Ibu ataupun Bapak kepolisian, apa yang dirasakan? Bapak memiliki anak perempuannya dianiaya, anak perempuannya diintimidasi. Bagaimana perasaan kalian DPW PKS? Bagaimana terjadi kepada adik-adik kalian? Belum lagi itu, kami sebagai rakyat Pandeglang Provinsi Banten merasa kecewa dengan oknum pejabat daerah yang jelas melakukan mabuk-mabukan, melakukan perbuatan awalan serta immoral. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Kawan-kawan, tepat di hadapan gedung Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS kawan-kawan, kita menyampaikan suatu kritik kawan-kawan. Kita mengingatkan agar bagaimana partai politik yang menjunjung ketat nilai-nilai demokrasi kawan-kawan, nilai-nilai kemasyarakatan kawan-kawan, ini jangan sampai sesat kawan-kawan. Kawan-kawan, pada bulan puasa kemarin kawan-kawan, masyarakat Kabupaten Pandeglang dikejutkan dengan adanya suatu tindakan perilaku yang dilakukan oleh oknum dari fraksi Partai PKS kawan-kawan, yang dimana salah satu oknum tersebut kawan-kawan, dia telah melecehkan kawan-kawan perempuan kawan-kawan. Jelas ini adalah salah satu tindakan yang tidak humanis kawan-kawan. Seharusnya seorang pemimpin, apalagi anggota dewan kawan-kawan, harus menjadi sebuah suri teladan, contoh yang baik kawan-kawan, bukan malah menjadi suatu tindak kejahatan kawan-kawan yang telah melukai masyarakat Kabupaten Pandeglang kawan-kawan. Maka kawan-kawan, selanjutnya kita di sini kawan-kawan, agar bagaimana partai sendiri harus mengevaluasi kawan-kawan. Dengan apa kawan-kawan? Pecat oknum anggota DPRD fraksi PKS Kabupaten Pandeglang kawan-kawan. Itu adalah satu ultimatum daripada kami. Kami di sini tidak membawa kepentingan apapun kawan-kawan. Kami hanya bagaimana DPW PKS mengevaluasi partai politiknya sendiri kawan-kawan.
terkhusus untuk memecat Saudara Rifki Ramsamjani selaku anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Itu saja kawan-kawan kita. Tengah teriknya matahari jadi catatan sejarah bagi kita semua untuk kita tetap berjuang. Kepada kawan-kawan, teman-teman, peserta aksi, mari angkat tangan kita sebagai bentuk perlawanan melawan kezaliman yang terjadi. Hari ini kami yang tergabung dalam Aliansi Banten Raya mengecam, menindak tegas bahwa adanya pelanggaran atau perbuatan yang tercela dilakukan oleh kader PKS. Warga Kabupaten Pandeglang dari fraksi PKS ini mencerminkan aktivitas kegiatan yang tercela kawan-kawan. Hal ini juga sebagai gambaran bahwa DPW PKS ini harus menindak tegas, memberikan rekomendasi pemecatan kepada Saudara Rifki kawan-kawan. Nilai-nilai dalam tubuh PKS itu sendiri kawan-kawan. Maka jelas hari ini kami sampaikan DPW PKS memecat dan mencabut oknum DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi partai PKS berinisial Rifki Ramsamjani kawan-kawan. Ini jelas telah menodai nilai-nilai dan visi-misi dalam PKS itu sendiri kawan-kawan. Oke kawan-kawan, rapatkan barisan bahwa di depan ini adalah aturan dan kode etik PKS itu sendiri. Jelas etika dan moral kader itu dijaga, bukan dinodai. Saya rasa ini akan menodai seluruh instansi elemen DPRD Kabupaten Pandeglang itu sendiri, bahkan Provinsi Banten. Saya rasa akan menodai seluruh PKS yang ada di Indonesia kawan-kawan. Ini contoh perbuatan yang tidak baik yang ditirukan oleh oknum PKS sendiri. Maka kami camkan hari ini dengan beberapa aspirasi dan tuntutan kami segera berhentikan kader partai PKS yang berinisial Rifki Ramsamjani sebagai kader partai PKS serta cabut segera sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Kami pun meminta ketegasan dari DPW agar tidak terpilih terhadap persoalan yang terjadi hari ini kawan-kawan. Termasuk kepada aparat penegak hukum. Jika saya runtut kejadian kronologi, itu ada keterlibatan aparat penegak hukum. Bahkan perbuatan yang tidak baik dilakukan oleh kader partai PKS. Agar persoalan itu tidak lanjut, maka kami menduga adanya gratifikasi terhadap aparat penegak hukum dari kader partai itu sendiri. Ini menjadi catatan buruk selama 23 tahun PKS berdiri kawan-kawan. Ini menjadi catatan penting bagi PKS selama 23 tahun berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita harus menyuarakan bagaimana tindakan dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pandeglang yang melakukan tindakan kekerasan dan juga penggunaan data pribadi kawan-kawan. Betapa bengisnya kawan-kawan, seorang Dewan Perwakilan Rakyat itu melakukan kekerasan terhadap perempuan kawan-kawan. Betapa tidak bermoralnya. Dan seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi panutan bagi masyarakat di Pandeglang, akan tetapi lakukan hal yang tidak senonoh itu kawan-kawan. Harusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengatasi permasalahan yang ada di Pandeglang. Kita bisa lihat kawan-kawan bagaimana situasi di Pandeglang itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Aliansi Banten Raya. Kami ucapkan selamat datang di kantor PKS. Salam dari pimpinan kami Pak Sinumbo, dan saya Nanda Kuswani, wakil sekretaris, mewakili beliau untuk menghadap teman-teman semua.
Saya kira pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan terima kasih karena kehadiran teman-teman, saya kira wujud perhatian teman-teman terhadap PKS, bahwa PKS berkomitmen ya, untuk kemudian kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Jadi kami sudah menerima laporan dari teman-teman di Pandeglang terkait tentang masalah ini, dan tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang Partai Politik, bahwa hal-hal yang seperti ini diproses berdasarkan jenjangnya, dan itu juga berdasarkan ADRT partai. Jadi karena ini kasusnya adanya di Pandeglang, maka proses sedang dilakukan di DPD PKS Pandeglang. Sekarang kami informasikan bahwa teman-teman ini, anggota Dewan ini, kami perhatikan betul kasusnya dan sedang diproses di Mahkamah Partai di tingkat kabupaten, ya. Namanya Dewan Etik Daerah. Selesai. Yang sekali lagi kami sampaikan bahwa PKS cukup sangat konsisten, terutama hal-hal yang berkaitan tentang kasus-kasus seperti ini. Kami tidak akan membiarkan. Tapi kita juga ingin mengetahui duduk masalah seperti apa. Maka ada proses hukum yang juga kita lakukan internal, dan juga nanti kita sampaikan apapun hasilnya. Makanya sebenarnya pengawalannya harus dilakukan di tingkat Kabupaten Pandeglang, pengawalan, karena prosesnya di sana sepenuhnya berdasarkan ADRT partai diserahkan ke DPD PKS Kabupaten Pandeglang. Nah, DPW itu tugasnya menurunkan hasilnya dari Pandeglang, kita teruskan ke seperti itu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kehadiran teman-teman dalam wujud perhatian teman-teman terhadap PKS, dan salam dari pimpinan PKS. Bagaimana menerima aspirasi ini, saya cukup apresiasi yang luar biasa, Pak. Terima kasih sudah bisa menemui kami, karena sebetulnya apa yang memang sudah disampaikan Bapak ini bukan lagi persoalan yang memang baru kemarin juga terjadi gitu. Tetapi ada problematika yang memang terjadi, artinya serangkaian peristiwa yang sudah terjadi. Kami pun tidak hanya mengawal di DPW ini saja, Pak. Sebetulnya kami juga sudah mengawal juga dari DPD sampai ke DPRD itu sendiri, ke Badan Kehormatan DPRD itu sendiri, Pak. Kami sudah kawal itu. Kenapa kami datang ke sini? Kami ingin berjenjang terus konsisten mengawal apa yang menjadi aspirasi dan kajian kami itu sendiri. Tetapi perlu Bapak ketahui, jika memang Bapak ingin tahu kronologi, mungkin di DPD sudah tertua, karena laporan itu sudah masuk di DPD, sedang mungkin di sana. Itu sering terjadi berulang-ulang kali terhadap perempuan itu sendiri. Makanya kami tadi sampaikan, gimana kalau terjadi sama saudara kita, anak kita, bahkan sama misalkan adik-adik kita. Nah, ini akan menyayat kami. Kami hari ini mewakili kaum perempuan, serta kami sebagai lelaki pun, Pak, merasa dia itu pasti jika memang melakukan perbuatan itu terhadap perempuan. Yang kedua, kenapa kami bawa simbol ini, Pak? Saya akan tunjukkan. Bukan saja konteks ini enggak, Pak.